Episode 4. Pria lain, POV Sivana. Matahari semakin beranjak naik. Rapat baru saja selesai dengan sedikit argumen dari para pemenang pemegang saham. Mereka mendesak akan mencabut saham mereka karena kondisi perusahaan yang masih belum stabil. Untung saja aku menawarkan kerjasama yang luar biasa agar mereka tetap mau menanamkan saham di perusahaan ini. Sivana, mau makan siang bareng? Stefano datang ke ruanganku dengan senyuman di bibirnya. Entah kenapa pria itu sangat suka tersenyum kepadaku, tapi aku senang kalau Vano mau bisa memperlihatkan senyumnya padaku. Ayo, aku juga sudah lapar. Rapat tadi benar-benar menguras otak dan tenagaku. Jawabku tertawa. Vano menatapku sangat intens. Netranya menatap wajahku tanpa berkedip. Hei, ada apa? Kenapa melihatku terus? Tidak apa-apa, aku hanya senang melihatmu tertawa seperti tadi. Sepertinya akhir-akhir ini kamu mulai jarang tersenyum lebar seperti itu? Jawab Stefano membuatku mengerutkan dahi. Ya, aku sekarang menjadi sedikit muram setelah Zico sangat jarang membalas pesanku. Rasanya sisi hatiku ada yang menusuk, seperti sebuah pisau yang menggores, tapi aku harus tetap berpikir positif. Mungkin Zico sangat sibuk, sehingga tidak membuka pesan yang kukirim. Apa kamu selalu memperhatikanku, Vano? Tanyaku pada pria di depanku ini. Vano nampak tersenyum lebar. Apa kamu merasa aku perhatikan, Z? Vano malah balik bertanya. Aku hanya mengangkat kedua bahuku tanda tidak tahu. Aku memang selalu memperhatikanmu, tapi aku tidak bermaksud apapun. Sudahlah, ayo kita makan di restoran favoritku. Nanti aku traktir, ucap Stefano. Aku hanya mengikuti langkahnya dari belakang. Tetapi Stefano berhenti dan mengambil tanganku untuk berjalan sejajar dengannya. Jemarinya dia selipkan di sela jariku. Kami berjalan bersama beriringan. Sampai masuk lift, dan keluar dari lift Stefano masih menggenggam tanganku. Banyak pasang mata yang melihat kami dengan tatapan iri. Kenapa aku merasa kita seperti pasangan kekasih? Lihatlah para karyawan wanita itu. Mereka menatap seakan idola mereka sedang berjalan bersama saingan berat mereka. Aku hanya tertawa di dalam hati. Dasar para wanita aneh, mengidolakan seorang pria yang sama sekali tidak ramah padamu. Untung saja Vano sangat baik padaku. Bukan hanya baik, tapi Vano juga sangat perhatian. Sangat berbeda sekali dari kesan dingin. Kalau menurutku si pria itu sangat hangat dan pengertian padaku. Kenapa tiba-tiba aku memuji dia? Aku pun melihat tangannya masih menggenggam tanganku erat. Tuku lirik dia masih bersikap biasa dengan wajah berseri-seri. Kita mau makan kemana? Aku pun bertanya padanya berharap dia sadar masih menggenggam tanganku. Vano menoleh dan tersenyum. Sudah ku katakan bukan, kita ke restoran favoritku, jawabnya. Bisa dilepaskan sebentar? Vano seperti terkejut. Tapi kemudian melepaskan tanganku dari genggamannya. Maaf Zize, aku tidak bermaksud. Ucapnya sedikit salah tinggal, lucu sekali ekspresinya ketika itu. Bisa ku lihat wajahnya bersemu, ya Tuhan seperti remaja yang sedang jatuh cinta saja. Jatuh cinta? Jangan bilang ya. Kalau seorang Stefano jatuh cinta padaku? Masuklah sih, aku terpaku saat dia sudah membuka pintu mobil untukku. Terima kasih, hanya itu jawabanku dan bisa kulihat dia tersenyum kembali. Sebenarnya dia memang sangat tampan. Apa yang barusan kupikirkan? Akhirnya mobil Vano pergi dari area kantor untuk pergi ke restoran favorit Stefano. Aku duduk di sampingnya dan mulai mengecek ponselku kembali. Masih belum ada balasan dari Zico. Sayang, sebenarnya kamu kemana sih? Kenapa belum membuka pesan dariku? Ya Tuhan, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengannya. Apa iya aku harus bertanya pada Mommy tentang keadaan Zico? Tetapi aku merasa sangat malu. Sivana, bolehkah aku bertanya? Aku menoleh menatap pria di sampingku ini. Silahkan, mau bertanya apa? Terlihat Vano mengambil nafas dalam-dalam sebelum dia bertanya. Seperti apa pria yang kamu sukai? Maksudku kekasihmu? Aku mengerutkan kening mendengar pertanyaan itu. Aku begitu terkejut saat Vano bertanya tentang sosok pria yang aku cintai. Seketika langsung teringat pada Zico, sosok yang bisa meluluhkan hatiku, hanyalah adik angkatku sendiri. Aku juga tidak tahu kenapa, bahkan usianya jauh di bawahku, tapi tubuhnya lebih tinggi dan lebih besar dariku. Yang pasti dia baik, tulus dan perhatian sama aku. Mau menerimaku apa adanya dengan segala kekurangan memangnya. Kenapa, Van?
Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Jawab Stefano memalingkan wajahnya. Ketika aku menatapnya intens, aku tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh pria ini. Tapi akhir-akhir ini Stefano seperti menunjukkan perhatian lebih kepadaku. Seakan pria ini memiliki ketertarikan tersendiri dengan diriku. Tetapi aku juga tidak terlalu berani menyimpulkan bagaimana perasaannya padaku. Meskipun aku merasakannya, kulihat wajahnya dari arah depan. Pria ini memang sangat tampan. Garis wajahnya tegas dan sempurna. Kalau menurutku wajahnya termasuk dalam kategori pria perfect. Tapi bagiku hanya Zico yang tidak tertandingnya. Meskipun masih sangat muda tapi sifatnya sudah seperti pria dewasa seusiaku. Vano, apa aku juga boleh bertanya? Aku pun mulai bertanya padanya. Stefano menatap ke arahku sambil mengangkat kedua alisnya. Mau bertanya apa, Zi? Tahukah kamu mempunyai seorang kekasih? Tanyaku. Dia langsung menggeleng mantap. Lalu seperti apa wanita yang kamu suka? Tanyaku lagi. Pria di depanku ini tampak menghirup nafas panjang sebelum menjawab pertanyaanku. Aku tidak mempunyai kriteria khusus untuk seorang wanita, tapi sepertinya aku menyukai wanita yang seperti dirimu, Zize. Aku terkejut mendengar jawaban Vano. Benarkah kalau dia menyukaiku? Tunggu dulu. Tadi dia mengatakan bahwa menyukai wanita sepertiku. Itu berarti belum tentu aku, kan? Kenapa sih? Apa ada sesuatu? Tanya Vano padaku. Tidak apa-apa, aku memang tidak kenapa-kenapa tapi entah rasanya tiba-tiba jantungku berdegup kencang saat ini. Ya Tuhan, aku tidak boleh memikirkan hal ini. Ada hati Zico yang harus kujaga. Sepertinya aku membutuhkan udara segar saat ini. Bersama Stefano yang tiba-tiba wajahnya terlihat begitu tampan itu membuatku sangat gerang. Pagar-pagar, 3 bulan sebelum kepulangan. Hari demi hari kulalui, bulan demi bulan sudah kulewati. Zico semakin kesini dia seperti tidak pernah ada kabar lagi alias sangat jarang berkomunikasi. Sudah sekitar 9 bulan aku di Australia. Sejak beberapa bulan belakangan ini Zico semakin jarang memberi kabar lagi. Terkadang ponselnya tidak aktif. Dalam sebulan yang lalu bahkan hanya beberapa kali dia membalas pesanku meski masih dengan kata-kata mesra dan romantis saat dia membalasnya. Aku harap tidak terjadi apa-apa di sana. Zico masih dengan kata-kata manis dan selalu mengatakan kalau dia sangat merindukanku setiap membalas pesanku, tapi yaitu kadang beberapa hari sekali baru dia balas. Alasannya sibuk dengan kuliahnya. Ya, aku rasa juga begitu. Dia harus lebih konsentrasi untuk kuliahnya karena dia pewaris satu-satunya keluarga Ferguson. Aku juga termasuk, tapi pasti Zico yang akan menggantikan Daddy menjadi pemimpin perusahaan. Malam ini aku mencoba untuk menghubunginya, berharap nomornya aktif dan ia mau mengangkat telepon dariku. Saat ini di Australia pukul 9 malam itu artinya di USA pukul 11 siang. Dengan harap-harap cemas ku coba mencari kontaknya. Jantungku saja masih bergetar, hanya dengan memandang nomor teleponnya. Ku arahkan jariku untuk menyentuh nada panggil. Mudah-mudahan kali ini nomornya aktif. Doaku. Tut, tersambung. Ya Tuhan, jantung ini semakin bertalu kencang. Terakhir kali aku menghubunginya itu 3 hari yang lalu nomornya tidak aktif. Tapi kali ini tersambung, mudah-mudahan dia mau mengangkat teleponku. Bersambung.